Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, saya saya Sania Sania Maharani dengan Maharani NIM dengan NIM 105226069. 105226069. Di sini, Di saya sini, akan saya akan mempresentasikan hasil mempresentasikan kerja hasil praktik kerja saya praktik saya selama satu selama bulan satu pada bulan pada periode tanggal periode 1 Juli tanggal 1 sampai Juli tanggal sampai tanggal 31 Juli 31 Juli 2025 2025 mengenai pengaruh mengenai pengaruh penambahan penambahan E4 E4 pink dan pink dan E4 E4 biru biru terhadap terhadap H2S di H2S API 2 di API PPSD 2 Migas. PPSD Migas. Kemudian, Kemudian, adapun data akan isi saya yang akan bahas pada saya bahas presentasi pada kali ini. presentasi kali ini, Pertama yaitu latar latar belakang, belakang, metode metode penelitian, penelitian, analisis data, hasil dan pembahasan, kesimpulan, kesimpulan, dan dan aspek aspek positif positif serta yang saya negatif yang dapatkan saya dapatkan selama kerja kerja praktik praktik di di PPSD PPSD Migas. Baik, Baik, untuk latar untuk belakang latar penelitian belakang penelitian sendiri, di mana di mana sektor minyak dan gas bumi atau sering dikenal dengan migas memiliki peran vital dalam penyediaan energi nasional, pembangunan ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan industri dan rumah tangga di Indonesia. sehingga Sebagai negara yang akan kaya sumber daya energi ini ini, Indonesia mengandalkan mengandalkan industri migas sebagai salah satu penopang utama pendapatan negara. untuk proses Untuk proses eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas sendiri mencakup berbagai tahapan yang sangat kompleks dan dan beresiko beresiko tinggi, tinggi, mulai dari pengeboran, produksi, pengolahan, hingga distribusi. distribusi. Oleh Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang memadai, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap aspek keselamatan dan lingkungan. Salah satunya adalah ancaman utama dalam operasional industri migas adalah keberadaan hidrogen sulfida atau H2S, di mana hidrogen sulfida ini merupakan gas beracun yang sering muncul sebagai hasil samping dari aktivitas pengeboran dan produksi minyak dan gas bumi. Gas ini Gas ini sangat berbahaya karena bersifat toksik, mudah terbakar, dan dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang sangat singkat. Menurut Menurut OSHA sendiri, paparan gas H2S bahkan pada konsentrasi konsentrasi rendah dapat menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernapasan. Sedangkan paparan tinggi dapat menimbulkan gangguan sifat saraf pusat dan henti napas atau kematian. Oleh karena itu, uji uji H2S merupakan prosedur penting dalam pengawasan lingkungan kerja, keselamatan operasional, dan pengendalian mutu produk migas. Baik, sekarang kita ke latar belakang tempat kerja praktiknya sendiri, yaitu PPSD Migas atau yang sering disebut Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. PPSD Migas sendiri memiliki visi, yaitu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia di subsektor minyak dan gas bumi yang unggul, berkarakter, dan diakui secara internasional. Kemudian, PPSD Migas memiliki visi sendiri. Pertama, menyiapkan sumber daya manusia di subsektor minyak dan gas bumi. Kemudian menyelenggarakan dan mengembangkan program pelatihan yang sangat kompeten. Ketiga, menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan uji sertifikasi yang dapat diakui secara internasional. Kemudian mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan lembaga pendidikan, industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan.
Kemudian Kemudian PPSD Migas sendiri memiliki memiliki tugas dan pokok fungsi, di mana tugasnya melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, serta memiliki fungsi fungsi sebagai penyusun untuk menyusun program, perencanaan, kebijakan teknis, standarisasi, akuntabilitas kinerja, dan evaluasi, serta pengelolaan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi. Kemudian untuk pelaksanaan, PPSD Migas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi. Kemudian dilakukan pemantauan atau evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia, minyak dan gas bumi. Selanjutnya kita masuk ke sejarah singkat dari PPSD Migas sendiri, di mana terdapat beberapa fase yang dilewati untuk sampai sekarang, di mana pada zaman Hindia Belanda pada tahun 1886 sampai 1942, eksplorasi minyak bumi di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 1870 oleh seorang insinyur Belanda bernama P. van Dijk. Dia melakukan pengamatan terhadap terbesar minyak di permukaan tanah di daerah Purwodadi, Semarang. Kemudian Mr. Andrianto pada Januari 1893 menemukan sumur bumi di daerah Cepu. Lalu untuk kegiatan pembuatan pertama dilakukan pada Juli 1893 dan wilayah tersebut kemudian dikenal sebagai Kilang Cepu. Lanjut ke zaman Jepang pada tahun 1942 sampai 2001 terjadi serangan militer Jepang ke wilayah Indonesia sebagai bagian dari Perang Asia Timur. Salah satu tujuan utama Jepang dalam ekspansi ini adalah untuk menguasai wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya minyak bumi guna mendukung kebutuhan energi negaranya selama masa perang. Pada saat itu terjadi perebutan kekuasaan antara Jepang dan Belanda, di mana pemerintahan kolonial Belanda memerintahkan para pegawai perusahaan minyaknya untuk menerapkan taktik bumi hangus terhadap instalasi-instalasi penting, khususnya kilang minyak dengan tujuan memperlambat kemajuan pemasukan Jepang. Lalu masuk ke masa Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai 2001. Pada pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pengelolaan kilang minyak Cepu mulai mengalami berbagai perubahan kelembagaan. Pada periode 1945 sampai 1950, pemerintah Indonesia mengambil alih kilang tersebut dan mendirikan perusahaan tambang dan minyak nasional atau yang sering disebut PTMN melalui Maklumat Menteri Kemakmuran Nomor 5. Baik, kita lanjut ke periode 2016 sampai sekarang. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 24 Mei 2016 serta diperbarui melalui Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian ESDM. Maka nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Migas dan Gas Bumi atau Pusdiklat Migas resmi berubah menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi atau yang sering kita sebut sebagai PPSD Migas. Perubahan ini menandai peran baru lembaga sebagai pusat pengembangan kompetensi sumber daya manusia di sektor minyak dan gas bumi. Selanjutnya, untuk orientasi perusahaan sendiri, terdapat beberapa fasilitas-fasilitas untuk mencakup kegiatan kerja praktik. Di mana di sini terdapat unit keselamatan kerja dan pemadam kebakaran atau disingkat sebagai K3LL. K3LL. Unit
Unit Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan IPPSD Migas Cepu dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menangani berbagai resiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan menghambat kelancaran proses produksi. Dengan keberadaan unit ini, diharapkan seluruh sumber daya produksi dapat dimanfaatkan secara efisien dan kegiatan operasional berjalan optimal tanpa gangguan. Dalam pelaksanaan tugasnya, unit ini memiliki tanggung jawab meliputi kegiatan rutin seperti menyusun rencana pencegahan kecelakaan, melakukan inspeksi berkala, memeriksa peralatan pemadam kebakaran, serta menyelenggarakan pelatihan keselamatan kerja baik untuk petugas pemadam maupun pegawai lainnya. Kemudian terdapat unit boiler. Boiler sendiri merupakan komponen krusial dalam menunjang proses pengolahan kilang pada industri migas, termasuk di PPSD Migas Cepu ini. Alat ini berfungsi mengubah air menjadi uap melalui transfer panas hasil pembakaran bahan bakar dengan pasang pada cair atau gas. Energi kimia dari bahan bakar diubah menjadi panas yang kemudian diserap oleh air dalam perjalanan tertentu hingga menghasilkan uap yang bertekanan. Selain menghasilkan uap, boiler juga mendukung penyediaan udara bertekanan melalui sistem filtrasi, kompresi, pendinginan, dan pengeringan yang digunakan untuk kebutuhan produksi. Kemudian terdapat unit perpustakaan. Unit perpustakaan PPSD Migas ini sendiri merupakan sistem pelayanan terbuka yang mencakup pelayanan reguler untuk pegawai dan dosen serta pelayanan non-reguler bagi peserta kursus dan praktikan. Dalam menjalankan fungsinya, perpustakaan bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan koleksi pustaka termasuk pengadaan buku, laporan ilmiah, dan materi pelatihan. Selain itu, pengolahan bahan pustaka dilakukan secara sistematis melalui inventaris, katalogisasi, klasifikasi, penyusunan, dan pengarsipan. Kemudian terdapat beberapa laboratorium dasar yang dimiliki PPSD Migas Cepu atau yang sering disebut sebagai laboratorium pengujian. Laboratorium ini terbuka untuk pelayanan umum. Unit yang tersedia pada laboratorium ini di antara lainnya yaitu laboratorium kimia, di mana laboratorium ini berperan dalam melakukan analisis visualitas terhadap produksi minyak dan gas bumi. Kemudian laboratorium minyak bumi, laboratorium sipil, laboratorium biologi, dan laboratorium lindungan lingkungan. Baik, selanjutnya metode penelitian. Di sini saya melakukan sampling dan pengajuan, di mana saya mengambil sampel di instalasi pengolahan air limbah api 2 yang berada di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi atau PPSD Migas yang berada di Cepu. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode grab atau sewaktu. Pengambilan dilakukan setiap hari dimulai dari pagi pukul 8 dan siang pukul 12. Lalu untuk metode pengambilan sampel dilakukan sesuai SNI 6989/59/2008 tentang air dan air limbah bagian 59, yaitu metode pengambilan contoh air limbah. Parameter yang saya analisa yaitu hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian dilakukan pengujian, di mana proses awal yaitu proses pengawetan sampel, penyaringan, penghomogenan, lalu dititrasi, dan volume titrasi sebagai data yang diperoleh. Metode pengukuran hidrogen sulfida sendiri didasarkan pada APA 4500S pada tahun 2017. Kemudian untuk metode penelitian atau skema kerja saya sendiri, pertama saya melakukan persiapan, lalu untuk sampling sendiri saya menambahkan E4 pink dan E4 biru, lalu setelah diambil sampel dilakukan pengawetan sebelum dilakukan uji. Setelah diawetkan, saya analisa sampel menggunakan uji H2S APA 4500S 2017, lalu dapat dilakukan analisis data.
Kemudian, untuk analisis data kadar H2S sendiri yang terdapat di dalam sampel air diperoleh menggunakan metode titrasi dengan persamaan sebagai berikut, di mana H2S sama dengan konsentrasi A dikali B dikurangi konsentrasi C dikali D dibagi volume sampel dikali 16.000, di mana A sebagai volume iodin, B sebagai normalitas iodin, C volume Na2S2O3, dan D sebagai normalitas Na2S2O3. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Pada analisis sampel pagi hari sudah penambahan E4 pink dan E4 biru, pada hari ke-1 volume titrasi yang dibutuhkan yaitu 0,8 mili. Setelah melakukan perhitungan dan pengolahan data, diperoleh kadar kandungan H2S sebanyak 6,6688. Kemudian untuk hari kedua, ketiga, keempat, kelima terjadi penurunan, di mana pada hari kelima dibutuhkan volume titrasi sebanyak 2,2 mili dan kandungan H2S sebesar 4,3392. Kemudian untuk sampel analisis di siang hari, untuk hari pertama volume titrasi yang dibutuhkan yaitu 1,4 mili dengan kandungan H2S sebesar 5,6704, dan di hari kelima dibutuhkan volume titrasi sebanyak 2,4 mili dengan kandungan kadar H2S sebanyak 4,0064. Baik, kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Pada analisis kali ini dilakukan penentuan kadar sulfida pada sampel air limbah pada instalasi pengolahan air limbah di API 2 PPSD Migas yang berada di Cepu. Metode yang digunakan yaitu secara titrasi iodometri, di mana titrasi iodometri ini sendiri adalah salah satu metode titrasi redoks tidak langsung yang melibatkan penggunaan iodin atau I2 sebagai pereaksi untuk menentukan zat kadar pengoksidasi dalam sampel. Dalam prosedur ini, senyawa pengoksidasi direaksikan terlebih dahulu dengan ioda atau I- menghasilkan iodin bebas atau I2 yang kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 sebagai zat produksi. Pada prinsipnya, sulfida di dalam larutan asam bila direaksikan dengan iod berlebih akan dioksidasi menjadi sulfur. Kelebihan iod akan dititrasi kembali dengan Na2S2O3. Dengan mengetahui jumlah iodin yang tersisa, yaitu iodin yang tidak bereaksi dengan H2S, maka konsentrasi H2S dapat dihitung berdasarkan selisih iodin awal yang dititrasi. Alasan titrasi iodometri digunakan pada analisis ini karena reaksi iodin dengan H2S berlangsung secara selektif tanpa banyak gangguan dari senyawa lain, mampu mendeteksi H2S yang sangat rendah, cocok untuk analisis air limbah dan lingkungan. Metode ini menghasilkan data kuantitatif yang akurat untuk analisis yang diuji dan dapat menggunakan reagen yang mudah diperoleh seperti iodin dan natrium tiosulfat yang umum digunakan di laboratorium. Kemudian dalam analisis ini, langkah awal yang dilakukan yaitu menambahkan larutan E4 pink dan E4 biru di IPAL atau instalasi pengolahan air limbah di API 2 secara berkala untuk mengetahui pengaruh penambahan terhadap kadar atau konsentrasi dari H2S yang terkandung di dalam air limbah tersebut. Untuk E4 pink dan E4 biru sendiri merupakan dua varian produk efektif mikroorganisme yang dikembangkan sebagai solusi ramah lingkungan berbasis mikroorganisme. Produk ini mengandung campuran mikroba yang berperan penting dalam memperbaiki kualitas lingkungan dan mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Kemudian untuk E4 pink sendiri merupakan probiotik cair yang diformulasikan khusus untuk aplikasi di bidang perikanan dan budidaya tambak, seperti ikan dan udang. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan seperti bakteri asam laktat. Kemudian untuk E4 pink digunakan untuk mengurai limbah organik seperti sisa pakan dan kotoran yang jika menumpuk dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan timbul gas beracun seperti amonia atau NH3 dan hidrogen sulfida atau H2S. Penggunaan E4 pink secara rutin membantu menstabilkan parameter fisik dan kimia air seperti pH, suhu, dan kadar oksigen terlarut, serta mendukung pertumbuhan plankton yang bermanfaat sebagai pakan alami. Kemudian, untuk E4 biru sendiri adalah larutan yang mengandung mikroorganisme efektif
yang bersifat menguntungkan. Produk ini secara khusus diformulasikan untuk mengolah limbah organik cair dan padat, terutama yang berasal dari tinja, air limbah rumah tangga, dan saluran pembuangan. Penggunaan E4 biru bertujuan untuk mempercepat proses dekomposisi bahan organik, mengurangi bau tidak sedap seperti H2S dan amonia. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa kandungan H2S dalam air limbah yang dianalisis pada pukul 8 dan pada pukul 12 mengalami penurunan, sehingga penambahan E4 pink dan E4 biru ke dalam sistem instalasi pengolahan air limbah API 2 PPSD Migas terbukti memberikan dampak positif terhadap penurunan kadar H2S. Contoh, data yang diperoleh menunjukkan adanya penurunan konsentrasi H2S. Misalnya pada sampel 1 pukul 8 kadar H2S turun dari 6,6688 menjadi 5,6704 di hari kelima, dan pada pukul 12 sampel 5 dari 4,339 menjadi 4,0064. Meskipun penurunannya tidak drastis, namun menunjukkan tren yang konsisten pada semua sampel, mengidentifikasikan bahwa E4 memberikan kontribusi terhadap pengendalian senyawa H2S. Efektivitas ini berkaitan erat dengan kandungan mikroorganisme dalam E4 dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Di antaranya pengaruh kandungan limbah yang mengandung senyawa sulfur seperti merfaktan, sulfit, sulfat. Senyawa-senyawa ini dapat diubah menjadi H2S melalui aktivitas bakteri anaerob, terutama jika lingkungan di unit pengolahan cenderung kekurangan oksigen. Jika sistem IPAL tidak memiliki aerasi yang cukup atau terjadi akumulasi lumpur aktif, maka kondisi anaerob akan mendominasi. Dalam kondisi ini, bakteri produksi sulfur akan aktif dan menghasilkan H2S sebagai produk samping. Proses pengolahan minyak bumi menghasilkan berbagai jenis limbah seperti air reproduksi, slop oil, dan limbah proses kimia. Limbah ini umumnya mengandung minyak dan senyawa sulfur yang tinggi. Jika beban limbah ini melebihi kapasitas IPAL, maka kemampuan sistem untuk mengolah senyawa belerang akan menurun dan H2S terbentuk dalam jumlah lebih banyak. Pembentukan H2S sendiri sangat dipengaruhi oleh pH dan suhu. Suasana asam pH rendah dan suhu tinggi seperti yang biasa terjadi di limbah kilang akan mempercepat reaksi pembentukan H2S dan meningkatkan volatilitasnya. Lalu, agar kandungan H2S dalam instalasi pengolahan air limbah API 2 dapat ditekan atau diturunkan, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan aerasi atau suplai oksigen dalam kolam pengolahan limbah. Aerasi akan menciptakan kondisi aerobik yang tidak cocok untuk SRB atau sulfat reducing bakteria, sehingga produk H2S bisa ditekan. Selain ini, pengaruh pH juga sangat berpengaruh. H2S lebih mudah terbentuk dalam kondisi pH asam atau kurang dari 7. Sementara pada pH basa sekitar 8-9, H2S sangat lebih stabil dalam bentuk ion HS- yang tidak volatil dan berbau menyengat. Oleh karena itu, menjaga kestabilan pH dalam kondisi basah dapat membantu mengurangi pembentukan gas H2S. Selanjutnya, untuk kesimpulan, secara umum penambahan E4 pink dan E4 biru terbukti efektif dalam menurunkan kadar dalam limbah cair. Meskipun penurunan tidak sangat signifikan dalam jangka pendek, namun jika diterapkan secara berkelanjutan dan dikombinasikan dengan manajemen IPAL yang optimal seperti aerasi dan kontrol pH, maka penggunaan E4 dapat menjadi solusi biologis yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam pengendalian. Kemudian, aspek positif dan negatif yang saya dapatkan selama kerja praktik di PPSD Migas. Pertama, untuk aspek positif, di sana fasilitasnya lengkap, relasi yang luas, media belajar yang mudah, dan untuk aspek negatif, alur kerja tidak terstruktur. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.